Ya, Shalom silakan. semuanya. Kalau Anda bisa open cam lebih membantu saya atau saya bisa fokus ya dan menyampaikan firman Tuhan dengan maksimal karena sulit berbicara kalau semuanya off cam ya. Tapi senang sekali kalau saya bisa ada di tempat ini ya posisi saya kebetulan lagi di California melayani ada family camp juga di sini. Oke, uh, malam hari ini ya ada istilah tidak kenal maka apa? Maka kita kenalan ya. Oke, saya sebentar beri waktu karena saya mesti siapkan slide-nya dulu. Tadi saya pikir masih ada satu dua lagu lagi ya. Oke, malam Pak Irwan, ya malam Pak Benyamin. Suara saya jelas ya? Aman ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pastor. Oke, ya malam hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang spesial yaitu mengenai ayah ya. Ya, oke. Nama saya Pastor Doni Friki Tompuno. Ya, saya sudah menikah 25 tahun. Istri saya Sandy. Anak kami yang pertama itu Vania, yang kedua itu Vanessa, yang ketiga itu Valerie. Ya, dan malam hari ini kita akan bicara tentang ayah, fungsi bukan posisi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, coba ya, saya mau lihat ya, kasih reaction hatinya coba. Bagi berapa Bapak Ibu yang sudah menikah? Saya mau random aja ngelihat nih. Sudah nikah semua, yang belum nikah tetap nggak oke. Yang sudah nikah oke. Ibu Resa Lastri, Ibu Tanti ya, oke ya. Bapak Antoni oke ya. Nah, Bapak Ibu ya, ayah itu fungsi bukan posisi. Nah, perhatikan baik-baik. Ada berapa banyak ayah saat ini? Penduduk dunia saat ini diperkirakan 8,2 miliar dan 4 miliarnya itu adalah laki-laki. Dari 4 miliar laki-laki lah, ambillah setengahnya ya. 2 miliar itulah ayah-ayah. Nah, sekarang ya, pertanyaan pentingnya berapa banyak yang berfungsi? Nah, saya mau sapa dulu nih. Ini bisa open cam nggak ya? Menurut Bapak inilah saya sebut. Oh, ada Bapak Ferdinand nih. Halo Pak Ferdinand. Kita Ya, beberapa kali halo makan Pak bareng. Sultan, apa kabar? Udah lama Menurut nggak ketemu. Pak Ferdinand, berapa banyak Pak? Mana yang lebih banyak? Yang berfungsi atau yang tidak berfungsi? Yang kadang-kadang mungkin kurang berfungsi ya. Ya, kurang lebih berapa persen Pak Ferdinand? Kita ngomong persentase kasar lah. Berapa banyak dari ayah yang berfungsi dengan yang tidak berfungsi? Kira-kira 50% kah, 60% kah, atau lebih besar? Hmm, dalam ini ya, mungkin Subjektif aja ya, pendapat enam pribadi ya. puluh kali ya. Iya, setuju ya? Kita semua sepakat ya, ternyata lebih banyak ayah yang tidak berfungsi dibanding yang berfungsi. Terima kasih Pak Ferdinand ya, kasih reaksinya buat Pak Ferdinand ya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik ya. Apa dampaknya ya ketika seorang ayah tidak menjalankan fungsinya? Saya ambil ini dari buku Father Connection karangan Josh McDowell. Ya, dikatakan Dr. Lauren Motion dari National Institute of Mental Health menemukan bahwa ketidakhadiran ayah merupakan faktor utama yang lebih kuat dari kemiskinan yang menyebabkan anak-anak di bawah umur melanggar hukum atau memberontak. Yang kedua, suatu kelompok peneliti tingkah laku dari Yale University mempelajari pelanggaran hukum di 48 kebudayaan di seluruh dunia, menemukan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi terjadi di antara orang dewasa yang pada masa kecil mereka telah dibesarkan oleh wanita saja, ya. Lalu Dr. Martin Dutch menemukan bahwa kehadiran dan percakapan dengan ayah secara khusus pada saat makan malam telah merangsang seorang anak untuk berprestasi lebih baik di sekolah.
Selanjutnya, suatu studi yang dilakukan oleh 1.337 dokter kesehatan yang tamat dari Universitas Johns Hopkins antara tahun 1948 dan 1964 menemukan bahwa ketidakdekatan dengan orang tua secara khusus dengan ayah adalah faktor umum bagi penyakit darah tinggi, jantung koroner, tumor ganar, ya, tumor ganas, penyakit mental, dan bunuh diri bahkan. Ya. Satu studi terhadap 39 gadis remaja yang menderita anoreksis nervosa, ketidakteraturan makan, menunjukkan bahwa 36 orang dari mereka memiliki persamaan sebab hubungan yang tidak dekat dengan ayah mereka. Peneliti dari Universitas Johns Hopkins menemukan bahwa gadis remaja berkulit putih yang hidup dalam keluarga tanpa ayah, 60% cenderung untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah dibanding dengan mereka yang hidup dengan keluarga yang lengkap. Yang terakhir, penelitian Dr. Armand Nicoli ya, menemukan bahwa ketidakhadiran ayah secara emosi maupun fisik mengakibatkan yang pertama rendahnya motivasi untuk berprestasi, yang kedua ketidakmampuan untuk menunda atau menunggu sesaat untuk kepuasan atau kebahagiaan di kemudian hari, dan yang keempat yang ketiga rendah diri, yang keempat ada cenderung mudah dipengaruhi oleh kelompok atau kenakalan remaja, ya anak-anak. Nah, Bapak Ibu lihat semua, ternyata dampak dari ketidakhadiran dan fungsi seorang ayah itu sangat amat besar. Dan kalau kita belajar bersama-sama bahwa dosa masuk ke dalam dunia itu disebabkan karena dosa Adam, bukan dosa Hawa. Ya, Yesus itu Adam yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ketika Hawa memakan buah yang Tuhan larang, ketika Tuhan berfirman, kalau kamu makan buah dari pohon yang kularang ini, pastilah engkau mati. Ketika Hawa memakannya, tidak terjadi apa-apa. Semua masih tetap sama. Namun ketika Adam yang memakannya, sesuatu terjadi. Dosa masuk ke dalam dunia. Bukan karena dosa Hawa, namun karena dosa Adam. Mengapa? Karena pria adalah kepala. Atau bahasa aslinya itu disebut kepale, yang artinya adalah sumber. Katakan yuk, pria adalah sumber. Makanya Bapak Ibu dengar baik-baik, Yesus, Tuhan, firman Allah itu harus menjadi manusia dalam bentuk apa? Laki-laki. Karena laki-laki atau pria adalah sumber, kepala. Yesus harus memuridkan 12 orang murid laki-laki semua. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa peran seorang pria, seorang ayah itu sangat amat besar. Nah, karena itu penting sekali kita menyadari, mari para bapak ya yang hadir malam hari ini, kita mau sadar bahwa fungsi kita itu sangat amat penting. Sebelum kita dapat menjadi ayah yang baik, kita harus bisa menjadi suami yang baik. Catat ini baik-baik. Ayah yang baik adalah suami yang baik. Suami yang mengasihi istri mereka. Suami yang menghargai ibu-ibu dari anak-anak mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan seorang anak selain melihat ayahnya menyakiti ibu mereka. Jadi seorang ayah yang baik adalah suami idaman. Nah, untuk menjadi suami yang baik, Anda harus menjadi seorang, istilahnya tuh pria sejati. Bedakan menjadi laki-laki dengan menjadi seorang pria, itu dua hal yang berbeda. Menjadi laki-laki hanyalah masalah kelahiran. Begitu Anda dan saya lahir, langsung jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Nah, tapi untuk menjadi seorang pria, itu bicara tentang karakter, bicara tentang kedewasaan. Nah, banyak pasangan suami istri menikah, ya suami-suami ya tidak mengerti, ya belum menjadi seorang pria, mengambil tanggung jawab, belum dewasa, lalu mereka tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang suami. Nah, itu sebabnya kami setelah menikah 25 tahun ini, ya saya tahun kelima hampir ya Pak Ferdinand ya hampir ditinggalkan istri.
Kenapa? Ya saya nggak pernah belajar jadi suami, nggak ada yang ngajarin. Ya bimbingan pranikah, percayalah, lupa semuanya. Kalau udah konflik nih, udah buka cek sama cok, lupa semua teori. Aslinya keluar kan. Nah saya harus belajar tuh menjadi suami yang baik. Apa itu suami yang baik? Saya harus bisa membuat istri saya merasa dikasihi oleh saya. Nah, para suami nanti ada kelas khusus ya. Kalau memang ada waktu kesempatan, ya kita mengajar tentang menjadi suami idaman. Bagaimana membuat istri kita jatuh cinta lagi sampai lagi, tergila-gila lagi. Karena untuk membuat seorang istri jatuh cinta kepada seorang suaminya itu lebih sulit dibanding seorang wanita yang belum ya menjaga kita sama kita. Jadi karena banyak istri sudah terluka sehingga ya sulit sekali. Sandy pernah bicara sama saya. Aku tuh udah tidak ada lagi rasa sama kamu ya. Nah, saya harus membangkitkan kembali rasa itu dalam hidup dia. Ya, dan memang tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Tapi percayalah, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Semangat ya para suami. Ya, nanti ada misinya bagaimana membuat istri kita jatuh cinta lagi. Nah, hari ini puji Tuhan saya berhasil membuat istri saya tergila-gila lagi. Memang prosesnya panjang. Dan akibatnya apa? Ketika seorang anak melihat ayahnya mengasihi ibunya, disitulah kunci ya untuk kita bisa mendidik anak-anak. Nah, tapi peran ayah itu sangat penting karena kita sebagai kepala keluarga. Pertanyaan sekarang ya. Nah, apa fungsi seorang ayah? Nah, kita ngomong sebentar ya. Pak Ferdinand, 71 orang dong, seorang ayah di sini yang Bapak kenal. Kita asumsi aja, fungsi seorang ayah itu apa sih coba? Ya, tunjuk. Lalu silakan kasih komentar supaya kita ada interaksi ya, tidak satu arah. Seorang ayah. Tadi Karesa kali ya? Oke, Karesa, silakan Karesa. Apa fungsi seorang ayah? Satu aja. Atau istrinya menjawab Ibu Lasri menjadi boleh. sumber. Oh, menjadi sumber ya. Maksudnya apa, Pak Resa? Menjadi sumber. Ya, dalam nafkah. Sumber keuangan ya. Keuangan ya. Oke, terima kasih Pak Resa. Nah, ada Pak Irwan nih. Malam Pak Irwan, salam kenal. Selain jadi sumber Pak Irwan, terima kasih Pak Resa buat pendapatnya. Ayo, Pak Irwan, apalagi fungsi seorang ayah? Mendidik anak. Yes, mendidik anak ya. Ya. Jadi ibu nggak mendidik anak, Pak? Mendidik juga, dua-duanya. Saya lihat di gambar itu ada ayah gandeng anaknya, itu terinspirasi dari situ, Pak. Oh, karena memang judulnya fungsi ayah, Pak. Kalau ada fungsi ibu, saya ganti ibu, Pak. Tapi terima kasih, Pak Irwan ya. Silakan Sama-sama. Pak Irwan, tunjuk satu orang yang Bapak kenal, ada nggak, Pak? Di sini, Pak. Ini ada Pak Martinus nih ya, open cam dari awal. Thank you, Pak Martinus, udah open cam. Silakan, Pak Martinus. Fungsi seorang ayah ya, sumber udah ya. Sumber udah mendidik. Ya kepala, mungkin kepala yang memberi keputusan, memberi pengajaran gitu kali Pak. Yes, kasih reaction dong buat Pak Martinus ya. Nah, ini bagus Pak, mengajar, mendidik ya. Nah, malam hari ini kita harus tahu dulu apa fungsi seorang ayah. Sebelum kita bisa berfungsi, kita harus tahu dulu apa fungsinya. Nah, sekarang saya ambil fungsinya dari kata ayah ya. Fungsi seorang ayah yang pertama adalah memberi apa? Arah dan tujuan. Yang kedua adalah Y-nya adalah yakin, menanamkan yang namanya identitas diri, keyakinan akan siapa dirinya. Jadi penting sekali ayah itu memberikan namanya percaya diri kepada istrinya, kepada anak-anak yang ada dia sumber keyakinan. Keyakinan diri itu penting. Baru A-nya adalah apresiasi. Ya, memberikan penghargaan. Baru H-nya adalah hubungan. Nah, apa fungsi ayah? Arah, yakin, apresiasi, hubungan. Ya, coba Anda tutup mata, ayo. Dari kata ayah. Apa fungsi ayah? Yang pertama, arah. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, apresiasi. Yang keempat adalah hubungan. Menangkap, Bapak Ibu ya? Jadi saya buat simpel. Yang pertama adalah arah, tujuan. Ingat baik-baik, ya, suami adalah seorang
Seorang ayah adalah seorang suami, kepala keluarga istilahnya. Tujuan utamanya apa? Memberikan arah. Itulah fungsi pemimpin. Kita memberikan arah dan tujuan. Nah, ini prinsipnya. Segala sesuatu itu ada karena tujuan. Amin, setuju? Segala sesuatu ada karena tujuan. Segala sesuatu yang diciptakan itu ada karena tujuan. Kalau tidak diciptakan, dia tidak punya tujuan. Semua yang diciptakan, sebutlah ya, yang kita pakai, yang kita bisa pegang, yang kita lihat, semua yang diciptakan, dia ada, dia diciptakan karena apa? Tujuan. Semua yang diciptakan memiliki bukan hanya tujuan, tapi juga identitas, punya nilai, bahkan punya apa? Punya yang namanya tujuan, nilai, harga, ya, punya value. Nah, karena itu segala sesuatu yang, contoh misalnya mikrofon ini, dia ada, dia diciptakan karena apa? Karena tujuan. Pertanyaannya gini, tujuannya siapa? Ayo, tujuannya siapa? Simpel kan, tujuan penciptanya. Jadi mikrofon ini tidak bisa mendefinisikan tujuannya sendiri. Dia ciptaan, katakan yuk, ciptaan. Pak Martinus, Pak Irwan, ya, Ibu Ping Ping, ya, kita semua adalah ciptaan. Nah, jadi yang namanya ciptaan tidak bisa mendefinisikan tujuannya sendiri. Tujuan hidup. Jadi hati-hati dengan pengajaran New Age, ya. Seringkali kan berkata seperti ini ya, definisikan tujuanmu sendiri. You have your own destiny. Waduh, itu hati-hati Bapak Ibu. Kita tidak punya destiny kita. Destiny kita tuh Tuhan yang menentukan. Misalnya gini, maksudnya, kalau kita bawa mikrofon ini ke pedalaman, ke daerah-daerah yang memang terpencil, mereka tidak pernah tahu apa itu mikrofon, mereka punya gambar yang berbeda dengan penciptanya. Mereka pikir itu apa? Ulekan. Nah, akibatnya apa? Karena gambar yang salah, identitas yang salah, tujuannya salah. Mikrofon dipakai buat ngulek. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya, Pak Irwan? Pasti rusak kan? Lihat, pasti dia rusak, bukan hanya rusak, dia pun akan merusak. Bayangkan kalau bangku yang Anda duduki dipakai jadi bola kaki. Bangku itu pasti akan rusak, dan bangku itu akan merusak banyak kaki. Demikian pula dengan hidup kita. Apalagi kita sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Ketika kita tidak tahu tujuan hidup kita, akibatnya apa? Hidup kita akan rusak, dan hidup kita akan merusak. Lihat Bapak Ibu, tidak seorang pun yang mau hidupnya rusak. Setuju? Semua orang ingin hidup bahagia. Nah, apa arti hidup bahagia? Hidup bahagia itu bukan kaya. Karena tidak semua orang kaya berbahagia. Malah kebanyakan orang kaya, semakin Anda kaya, semakin Anda takut, khawatir, banyak ketakutan. Jadi kebahagiaan tidak ada dalam kekayaan. Kebahagiaan pun tidak ada dalam kedudukan, posisi, atau misalnya kebahagiaan pun tidak ada dalam apapun juga. Kebahagiaan itu ada ketika Anda dan saya hidup sesuai dengan tujuan. Itu definisi bahagia. Ketika mikrofon ini dipakai dengan cara yang benar, sesuai dengan tujuannya, mikrofon ini disebut hidup bahagia. Amin, Bapak Ibu. Mau hidup bahagia? Para suami harus hidup sesuai dengan fungsinya, dengan tujuannya, menjalankan tanggung jawabnya. Istri pun demikian, anak-anak pun demikian. Jadi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang hidup sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Amin. Yang setuju kasih reaction-nya coba. Ya, tidak seorang pun ingin hidupnya rusak, tidak seorang pun ingin pernikahannya rusak. Kenapa hidup kita rusak? Karena kita tidak hidup sesuai dengan tujuan Allah, pencipta kita. Nah, dengar baik-baik ya. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Ini yang menarik. Dalam Kejadian 1 ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita. Apa tujuannya? Anda bisa baca di situ. Apa tujuannya? Supaya mereka berkuasa. Jadi Tuhan menjadikan manusia supaya manusia berkuasa. Berkuasa di mana? Atas seluruh bumi, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan yang merayap ya di bumi. Anda lihat, Anda boleh screenshot. Inilah tujuan Allah. Segala sesuatu pada mulanya adalah sebuah ide. Tangkap itu. Katakan sama-sama setelah saya, segala sesuatu pada mulanya adalah sebuah ide. Baju yang saya pakai, handphone yang kita punya, semua yang kita lihat, rumah yang kita tinggali, pada mulanya adalah sebuah ide. Demikian pula dengan Pak Ferdinand, Pak Irwan, ya, kita semua, Pak Martinus, pada mulanya adalah sebuah ide. Manusia pada mulanya adalah sebuah ide. Idenya siapa? Idenya Allah. Sebelum Anda ada dalam kandungan, Anda dan saya ada di mana? Di hati dan pikirannya Tuhan. Jadi kita ini idenya Allah. Perhatikan baik-baik, jangan salah tangkap. Tuhan tidak pernah punya ide menciptakan manusia tinggal di sorga. Itu bukan idenya Allah. Itu idenya agama. Bedakan, kekristenan itu bukan sebuah agama, Bapak Ibu. Kekristenan itu sebuah kehidupan, hubungan. Ingat baik-baik, nanti kita belajar. Tuhan menciptakan manusia bukan supaya tinggal berkuasa di sorga. Tuhan menciptakan manusia supaya tinggal dan berkuasa di mana? Di bumi. Amin. Karena itu kekristenan yang sejati sesungguhnya bukan berbicara bagaimana mati bisa masuk sorga. Kekristenan yang sesungguhnya berbicara bagaimana kita semua bisa hidup di bumi seperti di sorga. Itulah doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Lewat apa kita menjadikan bumi ini seperti di sorga? Lewat keluarga. Amin, Bapak Ibu. Lewat keluarga kita lah. Kita menjadikan bumi ini seperti di sorga. Keluarga, itulah rencana Allah. Karena itu, ketika Tuhan menciptakan Adam, Hawa belum diciptakan. Baru Adam, Tuhan hanya berfirman kepada Adam, kamu mengusahakan dan memelihara sebuah taman. Kasarnya nih ya, Pak Irwan, Pak Ferdinand, Pak Martinus, Adam hanya disuruh jadi tukang kebun, pemelihara sebuah taman. Tapi kan tujuan Tuhan menciptakan manusia bukan memelihara sebuah taman. Tujuannya apa? Supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Kapan tujuan itu dinyatakan? Dalam pernikahan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-28-nya, baru apa? Allah memberkati mereka. Inilah pernikahan pertama di muka bumi ini. Allah memberkati mereka. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Baru Allah berfirman. Inilah mandatnya. Tujuan Tuhan menciptakan manusia dinyatakan dalam pernikahan. Beranak cuculah. Bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas segala yang hidup di bumi ini. Nah, dengar baik-baik, tolong ditangkap ini para bapak, para ayah, tolong tangkap ibu-ibu juga, para istri. Ketika Adam masih seorang diri, otoritas mandat yang diberikan hanyalah sebuah taman. Katakan nih, sebuah taman. Ya. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, setan tidak keberatan. Setan tidak keberatan, tidak merasa terancam. Tapi ketika mandat yang diberikan oleh Tuhan berubah, kuasailah bumi ini, itulah awal mulanya peperangan. Itu peperangan. Take dominion. Kita merebut kekuasaan dunia yang gelap ini dari si jahat. Menjadi kerajaan Allah, bukan kerajaan iblis. Nah, itulah mandatnya. Makanya,
Ketika kita masuk dalam pernikahan, hal yang paling iblis ingin rusak dan hancurkan dalam hidup manusia adalah pernikahan, keluarga. Karena di sanalah ya pusat dari pemerintahan kerajaan sorga di bumi ini. Sorga di bumi itu di mana sih Bapak Ibu? Dalam pernikahan, dalam keluarga kita. Amin. Anda mau merasakan sorga atau neraka di bumi ini? Gampang. Menikahlah. Karena dengan siapa Anda menikah dan bagaimana Anda membangun pernikahan Anda menentukan sorga atau neraka yang Anda rasakan di bumi ini. Kami 3 tahun ini, ya kami buka kelas mentoring untuk pasutri, untuk istri-istri yang diselingkuhi suami. Itu lebih dari 1.000 orang kami udah layani. Dan itu isinya air mata semua. Tidak ada yang lebih menyakitkan hati seseorang kecuali apa? Perceraian, Bapak Ibu. Itu sangat menyakitkan. Jadi mari kita mau sama-sama ayah, ya, para suami, kita berfungsi. Amin. Katakan ya, memberikan arah. Ya, jadi kita harus tahu apa tujuan Tuhan. Nah, Anda lihat, ternyata perintah yang pertama diberikan apa? Setelah memberkati mereka. Untuk manusia bisa berkuasa di atas bumi ini apa? Beranak cuculah. Apa arti beranak cuculah? Berhubungan sekslah kamu. Nah, karena itu, nanti khusus ya, kalau kita ngomong ayah, nanti ayah suami idaman, kita akan bicara tentang seks yang kudus. Katakan yuk, seks yang kudus. Bapak-bapak, ya para suami dengar baik-baik. Di bumi seperti di sorga, itu bicara tentang 4 pilar kehidupan. Kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan. Apa yang pertama? 4K. Kerohanian. K yang kedua adalah keuangan. K yang ketiga adalah keluarga. K yang keempat adalah kesehatan. Itulah kami mendefinisikan arti hidup di bumi seperti di surga. Kapan? Ketika kerohanian Anda baik. Amin. Ketika hubungan Anda dengan Tuhan beres. Baru setelah kerohanian baik, sehat, belum tentu orang yang berohani itu keuangannya bagus. Saya dulu ngalami itu. Ya, Pak Irwan, hidup kayak kereta api. Susah, duit. Saya anak pendeta, Bapak Ibu. Ya, nah, Ibu Sensen ketawa tuh ya. Ya, saya pernah ngalami itu. Saya anak pendeta. Saya cuma diajar gini Pak Ferdinand. Doni, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Dan by the way, tidak ada ayatnya juga. Artinya, saya banyak doa, tapi tetap nggak ada berkat. Ya, karena berkat datang lewat, nanti kita belajar hubungan. Nah, kalau hubungan nggak bagus dengan orang tua, dengan sesama, ya dari mana berkat datang? Jadi, mesti belajar. Kalau kerohanian bagus, keuangan bagus, belum tentu keluarga juga bagus. Ada seorang hamba Tuhan, secara keuangan diberkati, tapi pernikahannya berantakan. Anak cucu, anak-anaknya, waduh, nggak benar semua. Ada nggak? Ada, Bapak Ibu. Jadi kerohanian bagus, belum tentu keuangan bagus. Keuangan bagus, belum tentu keluarga bagus. Puji Tuhan, kerohanian bagus. Keuangan bagus. Keluarga bagus. Kesehatannya. Waduh. Ya. Nah, mau hidup di bumi seperti di surga? Kerohanian bagus. Keuangan bagus. Amin. Keluarga juga harmonis. Kesehatan juga oke. Itulah di bumi seperti di surga. Jadi kekristenan bukan berbicara bagaimana kita mati nanti masuk surga. No, kekristenan berbicara bagaimana kita hidup di bumi seperti di surga. Sekarang ini, itulah kekristenan. Amin. Nah, dengar baik-baik. Bapak Ibu tahu nggak ya? Pak Parlindo, selamat malam. Ya, apa fondasinya dari Selamat 4 malam. pilar ini? Fondasinya adalah, katakan yuk, seks yang kudus. Ya, kalau kehidupan seks kita tidak kudus, ingat baik-baik, segala sesuatu ada dan diciptakan karena apa? Karena tujuan. Segala sesuatu yang menyimpang dari tujuannya, dia akan rusak dan dia akan merusak. Demikian pula dengan seks. Ingat baik-baik, seks itu ciptaan Tuhan. Itu idenya Tuhan, bukan setan. Ya. Nah,
Tuhan menciptakan seks itu untuk dilakukan dalam pernikahan. Ketika seks itu dilakukan di luar pernikahan, maka seks itu akan rusak dan akan merusak. Ini saya baru dapat kabar nih, ya, dari leader kami. Ada salah satu anak SMA ya pacaran di luar pengetahuan orang tuanya, udah hubungan seks. Waduh, ya itu menyakitkan sekali, menyedihkan sekali. Nah, jadi mau hidup Anda bahagia, kalau ketika kehidupan seks Anda tidak kudus, kerohanian Anda gimana? Problem, betul? Ketika kehidupan seks Anda nggak kudus, keuangan gimana? Oh, problem. Ya, ketika kehidupan seks Anda nggak kudus, keluarga hancur. Demikian pula dengan kesehatan. Jadi tangkap ini baik-baik. Bicara tujuan, selama kehidupan seks kita nggak kudus, kita tidak dapat menggenapi tujuan Allah. Saya mau fokus ke sini, ya, karena ngomong arah tujuannya luas. Tapi saya ngomong malam ini fondasinya. Lupakan menggenapi rencana Allah kalau Anda kehidupan seks yang masih kacau. Terikat pornografi, Anda mungkin selingkuh, ya. Mau ngomong Anda pendeta, kayak S1, S2, teologi, nggak peduli. Karena tujuan Allah itu dasarnya bukanlah sekolah teologi. Ya, saya sekolah teologi, Bapak Ibu. Ya, saya baru selesaikan kemarin master teologi saya. Tapi dasar tujuan manusia adalah kehidupan seks yang kudus. Saya mau tanya malam hari ini, berapa banyak di antara Bapak Ibu ingin mengenapi tujuan Allah dalam hidup Anda? Anda mau? Apa fondasinya? Kehidupan seks yang kudus, pranikah yang kudus. Tanpa kehidupan seks yang kudus, lupakan tujuan Allah. Yang setuju katakan amin, kasih reaksinya coba, kasih jempolnya ya. Nah, ini fondasinya. Lihat baik-baik, Maliaki 2:15 kan, beranak cuculah dan berkuasalah di bumi. Apa tujuan seks? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu, dari pernikahan itu, dari hubungan seks suami istri itu adalah keturunan ilahi. Inilah rencana Allah. Lewat keluarga, kita melahirkan anak-anak ilahi yang bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan akhirnya akan melahirkan keluarga ilahi juga. Semakin banyak mewujudkan yang namanya citra Allah di bumi ini, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menangkap sampai sini Bapak Ibu? Ya, inilah peranan pria. Nah, memang jadi kita nanti belajar sama-sama bahwa pria itu harus ambil tanggung jawab ya. Nah, jadi seks yang tidak kudus itu menghancurkan yang namanya pernikahan. Amin. Ya, karena itu yang paling penting mengakibatkan perceraian. Dari 4 pilar nih ya. Kami kan nanganin banyak sekali ya, ribuan kasus-kasus yang mau bercerai ya. Lihat Bapak Ibu, memang ada masalah faktor kerohanian ada, faktor keuangan ada, faktor banyak kesehatan pun ada. Tapi selama kehidupan seks Anda kudus, tolong dengar baik-baik, selama kehidupan seks Anda kudus, oke, ada masalah keuangan, tapi saya mau beritahu, pernikahan Anda akan tetap kuat. Oke, ada masalah kesehatan keluarga, tapi nggak ada masalah selama kehidupan seks Anda kudus. Betul nggak Bu Yani, Pak Robin ya? Begitu kehidupan seks yang nggak kudus, sekalipun saya nggak punya masalah keuangan, saya nggak punya masalah kesehatan, begitu kehidupan seks Anda nggak kudus, Anda selingkuh, langsung bubar tuh pernikahan Anda, setuju? Langsung bubar. Itu fondasinya udah roboh Bapak Ibu. Ya. Nah, karena itu mari ya, ini arah, ini tujuan. Peranan ayah apa? Anda harus menjadi citra Allah. Allah itu apa? Kudus. Dan bicara kekudusan, bicara tentang keintiman dalam hubungan seks. Nah, saya mau kasih itu. Yang kedua, ya, dari kata ayah apa? Kita memberikan namanya apa? Keyakinan. Yakin, percaya diri. Katakan yakin, percaya diri. Ini fungsi yang kedua. Memberikan identitas. Nanti saya cerita pengalaman pribadi ya. Nah, Yeremia 1 ayat yang ke-6. Nah, Anda percaya Tuhan punya tujuan. Kan arah tujuan. Tuhan punya rencana. Yang kedua apa? Yakin.
Anda tidak bisa menggenapi rencana Allah kalau kehidupan seks Anda tidak kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa menggenapi tujuan rencana Allah. Kapan? Ketika Anda tidak segambar dengan Allah. Anda punya pikiran sendiri terpisah dari Allah. Ketika Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, apa yang dia jawab? Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Inilah masalahnya, pendapat diri yang salah. Siapa Anda? Nah, itu yang menarik kan? Manusia kehilangan gambar rupa Allah di dalam dirinya yang membuatnya tidak bisa memenuhi tujuan Allah dalam hidupnya. Jadi gambar rupa Allah itu hilang dalam hidup manusia. Hal yang paling berharga yang iblis curi dalam hidup manusia adalah gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Ingat baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Dalam Kejadian 1 ayat ke-26, ketika manusia memakan buah yang Tuhan larang itu, mereka takut, mereka bersembunyi ya. Tapi kita lihat awal mulanya ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa tujuannya? Supaya mereka berkuasa. Jadi, supaya kita bisa berkuasa, memenuhi bumi ini, menaklukkan bumi ini bagi Tuhan, Tuhan menciptakan kita menurut apa? Gambar dan rupanya. Artinya apa? Anda dan saya adalah gambar dan rupanya Allah. Anda dan saya adalah pikirannya Allah. Katakan, saya ini pikirannya Tuhan. Sebelum saya ada dalam kandungan, saya ini ada dalam hati dan pikirannya Tuhan. Sebelum handphone, semua gadget yang kita lihat hari ini ada, dia ada di mana? Di hati dan pikiran penciptanya. Kita ini gambarnya Allah, ciptaannya Allah gitu loh. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ini yang menarik kan? Firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Manusia sebelum jatuh dalam dosa, tolong Anda perhatikan baik-baik supaya Anda jangan salah tangkap. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, saya mau tanya nih Pak Irwan, bisa open cam nggak? Pak, open mic, sorry. Supaya kita bisa ngobrol Pak Irwan. Ya. Pak Irwan, sebelum Adam dan Hawa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia telanjang atau tidak telanjang? Telanjang. Telanjang. Nah, karena Alkitab menulis ya Pak, manusia itu Ya, telanjang. telanjang. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia telanjang atau tidak telanjang? Setelah jatuh dalam dosa, telanjang. Lalu Pak Irwan tahu nggak bedanya apa? Kan sama-sama telanjang. Bedanya yang pertama, manusia tidak menyadari kalau dia telanjang, tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia jadi sadar kalau dirinya telanjang. Wah, kasih reaction buat Pak Irwan dong. Ya, menurut Pak Irwan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak pernah melihat dirinya telanjang. Manusia tidak pernah merasa dirinya telanjang. Kenapa, Pak? Karena tidak tahu antara baik dan jahat. Ya, terima kasih Pak Parlindo. Ya, simpel Pak. Karena Tuhan tidak pernah mengatakannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, lihat Tuhan bertanya, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah Tuhan pernah bicara manusia telanjang? Tidak pernah, Pak. Apakah ular pernah beritahu, kamu tuh telanjang? Pernah? Tidak pernah. Jadi siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa? Yang mau jawab Pak Irwan silakan Pak. Siapa yang memberitahu mereka telanjang? Ibu Yani silakan Bu, udah umat kami Bu, jangan ragu Bu. Ular. Ular nggak pernah ngomong, cari ayatnya. Ada nggak ular ngomong kamu telanjang? Karena dosa. Jadi pertanyaan gini Ibu Yani, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang memberitahukan? Apakah Tuhan? Bukan. Apakah ular? Bukan. Jadi siapa yang memberitahukan kepada bahwa engkau telanjang? Siapa yang memberitahukan? Ayo. Jawab dong. Pikiran mereka sendiri, Pak. Yes. Bukan tidak ada. Diri mereka sendiri. Dengan kata lain, catat ini Bapak Ibu. Ya.
Manusia ketika jatuh dalam dosa, hidup dengan pikirannya sendiri. Itu yang saya bilang. Mikrofon dikira ulekan. Pikirannya siapa? Pikiran kamu dengan pikiran yang penciptanya nggak sinkron, nggak segambar. Menangkap Bapak Ibu? Itulah akar masalahnya. Anda berpikir mikrofon sebagai ulekan. Tidak sama dengan pikiran penciptanya. Itulah dosa, hamartia. Anda punya pikiran sendiri tentang siapa diri Anda yang berbeda dengan pikiran Allah yang menciptakan Anda. Anda punya pikiran sendiri tentang seks yang berbeda dengan pikiran pencipta. Anda punya pikiran sendiri tentang keluarga yang berbeda dengan pencipta. Makanya itu disebut budaya. Sesuatu keyakinan yang Anda yakini sejak lahir tanpa berpikir lagi. Itulah budaya. Makanya Tuhan berkata, jangan karena adat istiadat, karena budaya, kamu meniadakan firman Tuhan. Jadi banyak orang menempatkan budaya, ya, tradisi di atas firman Tuhan. Harusnya tradisi di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan di atas semuanya. Itulah masalahnya, gambar yang salah. Sehingga Anda nggak punya keyakinan, kan, bimbang. Sekarang kan repot ya, Pak Irwan ya. Kalau Anda ngerti gerakan LGBTQ, ya, laki-laki dan perempuan itu kan identitas. Itu dibuat bimbang, betul? Bahkan ya kita berdoa ya Trump ini naik, ada pembaharuan di situ walaupun tidak mudah. Kan ini sudah dididik masuk dalam edukasi, kan kurikulum. Jadi budaya nih, repot nih. Nanti bahkan pernah saya dengar dari dokter siapa tuh yang ngajar tentang LGBTQ, dokter Andik ya, bahwa ada satu state lagi menggodok satu undang-undang ketika seorang anak lahir tidak boleh dikasih kelamin, Pak, Bu. Ya, laki-laki atau perempuan itu hak asasi manusia. Biar mereka sendiri yang menetapkan. Waduh, kalau itu digolkan, akan lahir satu generasi yang bimbang, Pak. Kamu laki-laki atau perempuan? Nggak tahu nanti, terserah udah gede. Saya memutuskan, bukan Anda dan saya memutuskan. Anda laki-laki atau perempuan, bukan kita. Kita ini ciptaan. Ingat baik-baik. Ciptaan tidak punya hak legal untuk mendefinisikan siapa dirinya. Kita harus mendefinisikan dirinya berdasarkan apa yang pencipta kita katakan, pikirkan. Bisa menangkap Bapak Ibu? Ya. Nah, itulah fungsi ayah, memberikan identitas. Akibatnya apa? Nah, lihat baik-baik. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, sebelum Abraham bisa menggenapi rencana Allah, Abraham harus yakin dulu akan siapa dirinya. Yang diubah apanya, Bapak Ibu? Namanya, betul nggak? Tuhan mengubah namanya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, Bapak mulia. Namamu adalah Abraham. Mengapa? Karena engkau telah kutetapkan menjadi Bapa sejumlah besar bangsa. Tuhan udah punya rencana atas hidup Abraham. Tapi sebelum itu dapat digenapi, Tuhan harus ganti namanya, kan? Nah, di usia berapa diganti namanya? Kalau ada baca Kejadian 17 ayat pertama, di usia berapa diganti nama? 99 tahun, Bapak Ibu. Di usia 99 tahun. Di mana apa? Dia sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, tetapi terhadap janji Allah, terhadap perkataan Allah, Abraham tidak bimbang sama sekali. Dia punya kepercayaan diri yang mantap, Bapak Ibu. Dia mendasarkan keyakinan dirinya bukan berdasarkan apa yang dia lihat fisiknya, tapi berdasarkan perkataan Allah. Amin. Itulah fungsi ayah. Memberikan keyakinan bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya kebenaran, ya. Makanya para ayah fungsinya harus mengajar, tadi yang Pak Martinus bilang. Jadi kepala itu harus mengajar. Mengajar apa? Firman Tuhan. Itu menjadi dasar keyakinan hidup kita kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itu fungsi ayah. Katakan ya, ayah. Yang pertama apa? Arah dan tujuan. Yang kedua, yakin, percaya diri, keyakinan akan diri berdasarkan perkataan Tuhan. Itulah fungsi ayah.
Ingat beranak cucu, seks yang kudus, ya. Nah, baru A-nya adalah apresiasi, kasih, rasa berharga Bapak Ibu. Anda dan saya, setiap kita perlu yang namanya rasa berharga. Nah, apa akibatnya? Ya banyak anak-anak, termasuk banyak juga para istri, kehilangan rasa berharga. Ya, akibatnya apa? Perhatikan baik-baik, insecure. Ya. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-7, mungkin bisa bantu baca nih biar kita ada komunikasi. Silakan, saya mintalah tadi Pak Leonard ya. Suaranya oke, Pak. Bisa bantu baca, Pak. Bisa open mic, Pak. Atau nggak bisa ya? Atau ya udah Pak Irwan lagi lah. Lukas 12 ayat 7, demikian firman Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Terima kasih, Pak. Katakan yuk, rasa aman. Ya. Manusia perlu yang namanya rasa aman. Dan ternyata rasa aman manusia itu sangat kaitannya dengan apa? Rasa diri berharga. Ini yang Tuhan berikan. Kamu itu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Karena itu jangan takut. Amin. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena kamu lebih berharga. Nah, Pak Ferdinand, kalau misalnya Bapak beli diamond, taruhnya di mana, Pak? Sembarangan kah? Enggak, Pak. Disimpan di berangkas, Pak. Wih, kenapa disebut di berangkas, Pak? Ya, biar safety, Pak. Karena aman, betul nggak? Aman, ya. Nah, Bapak-bapak, saya mau umumkan ya. Bapak Resa, Bapak Martinus, Pak Ferdinand ini sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Yesus. Jadi bapak-bapak harus ngerti Pak Ferdinand ini mahal. Yang beli siapa? Pak Ferdinand. Yang beli hidup Bapak siapa? Tuhan Yesus. Yes, ya. Kenapa? Jadi Pak Ferdinand ini aman. Nah, ya, bapak-bapak, ini yang saya lakukan. Begitu saya buka mata pagi ini, ya, begitu saya buka mata, masih jet lag nih Pak Ferdinand. Jam 2 udah bangun. Begitu saya buka mata, Ibu Yani ya, Pak Robin, tahu nggak yang di pikiran saya apa? Tuhan terima kasih. Aku sudah dibeli dengan harga yang mahal. Sebab aku ini milikmu. Bukan dengan emas. Bukan dengan perak, dengan darah yang mahal. Jadi aman nggak? Saya percaya safety box-nya Pak Ferdinand bagus, aman. Apalagi safety box surgawi. Amin. Tidak sehelai rambutmu jatuh. Nah, yang paling dibutuhkan manusia dalam hidup adalah rasa aman. Jangan taruh rasa aman kita di uang. Memang harta itu tembok bagi orang-orang kaya, tapi percayalah uang pun rapuh. Amin. Jadikan Tuhan tempat pelindungan kita. Kenapa kita bisa tenang? Bukan karena kita punya uang banyak di bank, bukan. Karena kita ini milik Tuhan, aku ini milik Tuhan. Amin. Coba Anda bangun pikiran itu. Makanya arahnya mesti benar, Anda mesti yakin, Anda bisa punya rasa aman ketika Anda sadar Anda itu berharga. Nah, ketika Anda sadar, para suami, para ayah, Anda harus bisa sadar, saya ini mahal. Baru Anda bisa memberikan rasa berharga itu pun ke istri dan anak-anak. Kalau Anda sebagai kepala keluarga tidak insecure, dikritik dikit goyang, ya. Istri kasih masukan, waduh merasa direndahkan. Insecure, itu repot. Pernikahan nggak ada yang bertahan, Bapak Ibu, kalau nggak punya rasa aman. Demikian juga dengan pelayanan, dengan pemerintahan. Penting sekali punya rasa aman. Ya, kita bersyukur buat saya sih ya. Israel itu memberikan rasa aman pemerintahannya kepada rakyatnya. Dia pulihkan rasa amannya, perlindungannya itu nyata. Gitu. Contoh aja dari pemerintahan yang peduli sama warganya. Amin. Nah, sekarang apa dampak utama anak yang insecure? Yang pertama tentu gangguan emosional. Ya, saya dengan cepatnya kecemasan berlebihan.
Anak terus-menerus merasa khawatir dan takut bahkan dalam situasi yang seharusnya aman. Kenapa? Ya karena bapak ibunya cekcok terus, bapak ibu. Ya, begitu ngelihat orang tuanya, ayo yang alami kan. Ketika kita lihat orang tua kita nggak akur, itu anak langsung insecure, bapak ibu. Lalu apa? Depresi, lalu moody. Jadi saya mau beritahu, tidak ada anak yang bermasalah. Tidak ada yang ada apa? Pernikahan yang bermasalah. Pernikahan bermasalah siapa kepalanya? Ya suaminya. Makanya para ayah harus berfungsi, harus punya insecure. Lalu yang kedua adalah gangguan masalah perilaku. Jadi agresif, anak menjadi agresif, membuli teman sebaya atau merusak barang-barang ya. Lalu menarik diri, jadi pendiam, menghindari interaksi sosial. Lalu apa? Perilaku melawan, memberontak. Jadi anak pemberontak itu nggak langsung. Itu adalah gambaran dari rasa tidak amannya, merasa diserang. Makanya dia memberontak. Nah, baru yang ketiga apa? Masalah gangguan perkembangan sosial, sulit bangun hubungan. Ya, bahkan di Jepang itu kan ada satu generasi yang nggak mau keluar kamar ya, main game online, terus bahkan pacarannya pun pakai pacaran pasangan imajinari ya. Karena apa? Takut disakiti, Pak. Nah, karena dia melihat pernikahan tuh mengerikan, horor. Karena ayahnya, peranan ayah, Pak. Lalu kurang percaya diri. Sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ini akibat insecure. Ya, 3 dampak utamanya ini, Pak. Dari mana sumbernya? Dari ayah. Ya, saya mau, waktunya terbatas ya. Dengan cepat aja, kalau Bapak Ibu tahu kisah bagaimana perjalanan pernikahan kami. Sebelum kami masuk pernikahan, Anda tahu masa lalu istri saya kan? Ya, dulu gelap, ya, gelap banget. Nah, lalu waktu dia terbuka, 3 bulan sebelum kita masih bangun hubungan 3 bulan awal ya. Akhirnya dia terbuka. Dia sering ngomong gini, Pak Ferdinand. Untung di saya, buntung di kamu. Ini apa maksudnya? Maksud kamu apa? Dia cuma, nantilah kamu ngerti. Saya tuh nggak tahu maksud, kamu sih ngomong gitu kenapa sih? Kok kamu ngomong, untung di kamu, buntung di saya? Saya untung dapat kamu, nantilah kamu ngerti. Dia terbuka. Rupanya, istri saya sudah pernah aborsi. Sambil nangis-nangis Pak Ferdinand ya. Ngaku, aku mau terbuka sama kamu. Aku sudah pernah aborsi 2 kali. Waktu dia terbuka, kita situasi itu di restoran, karena kami kan ikut bimbingan pranikah, kami menghindari namanya berdua-duaan di tempat gelap, itu bahaya, banyak setannya. Kata nenek itu berbahaya, oke? Nenek-nenek aja tahu ya, apalagi. Jadi kami tuh di tempat umum. Begitu dia terbuka di restoran di Pondok Indah Mall waktu itu, Pondok Indah Mall 1 ya. Wah, dia udah mulai nangis kan? Ya, pelayan mulai ngelihat, orang-orang mulai lirik-lirik, saya kan panik. Saya ngomong gini, dengan tanpa disadari gini, it's okay, tenang. Nggak ada masalah kok, aku terima kamu. Ya, karena dilihatin orang Pak Iwan. Ya, nah namun ketika pulang ke rumah baru sadar tuh. Jadi kalau wanita aborsi itu masih gadis atau enggak ya? Saya mulai mikir tuh kan, itu sesudah atau sebelum hubungan seks ya? Saya nggak bisa mikir Pak. Begitu di jalan baru sadar. Ya, Pak Resa baru sadar, waduh jadi, nah saya terbuka nih, itulah pertama kalinya saya tahu sakitnya di mana. Ayo, sakitnya di mana Bapak Ibu? Bukan di sini Pak Resa, di sana sini, udah sakit banget. Saya tahu namanya sakit luka tuh, aduh, saya dapat imajinasi kan, dia ditiduri banyak laki-laki. Aduh, itu sakitnya luar biasa, Pak. Itu sakitnya. Saya baru tahu, ternyata sakit banget. Nah, selama 6 bulan lah itu perlu pemulihan. Ya, 6 bulan kemudian Tuhan pulihkan hati saya. Tuhan tidak mengubah masa lalu istri saya. Yang Tuhan ubah adalah cara pandang kita. Perspektif kita itu yang Tuhan ubah kan. Nah, inilah ya. Ketika itu saya sering kali gini. Kalau suka nanyakan dulu kamu pertama kali sama siapa, di mana, kan wanita risih ya Bu Yani ya, tanya gitu ya. Kamu nih apa sih nanya kayak gitu-gitu? Mau lanjut, enggak kok, enggak apa-apa, cuman pengen tahu aja. Dia kasih tahu tuh di hotel itu kayak ada pisau, kesep, aduh sakitnya gitu ya. Nah itu, dan Sandy pun ngalami yang namanya tadi ya, rasa tidak berharga kan. Karena ada suara gini Bapak-bapak ya, ada suara setan ngomong gini, katanya
jodoh dari Tuhan. Kok dapat yang bekas gitu loh Pak Irwan? Kok dapat itu kan? Ya itu memang pikiran itu ada. Nah, namun pulihnya tahu gimana? Bapak-bapak pulihnya. Ketika Sandy berdoa, tiba-tiba, nah inilah Tuhan pulihkan, apresiasi, yakin ya. Tuhan ngomong gini, aku nggak suka ya, kamu ngomong sama Doni, buntung dapat kamu untung dapat kamu karena Doni itu masih perjaka. Kamu pikir kamu siapa? Itu penarik lain. Kamu pikir kamu siapa? Sandy itu nggak bisa jawab. Aku nih siapa ya Tuhan? Karena papanya Sandy kan ya 14 tahun tinggalin mamanya kan, selingkuh gitu loh. Baru pulih kan. Tiba-tiba ini menurut kesaksian saya, itu Tuhan angkat dagunya. Kamu itu putriku, putri kerajaan Allah. Doni untung dapat kamu. Karena kamu adalah ciptaan yang baru. Amin. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Lihat, Tuhan kasih kan keyakinan. Itu Bapa tuh. Ketika Yesus keluar dari ayat, dikasihkan ini apresiasi penghargaan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dikasih jempol. Anak tuh butuh apresiasi. Itulah fungsi ayah. Nah, ayahnya Sandy sebelum bertobat nggak pernah ngasih tahu identitas. Nah, sekarang kalau Anda kasih nama anak, nggak sembarangan kan? Betul nggak, Pak Benyamin Ginting? Kan kasih nama anak apa? Mikir kan? Saya aja mikir, Pak. Nama anak saya 3, Pak Ben. Vania, Vanessa, Valerie. Masing-masing punya arti. Saya kasih tahu arti nama mereka. Itu adalah penghargaan. Yakin identitas itu sama penghargaan. Kamu tuh berharga, nak. Kenapa kamu berharga? Karena kamu punya tujuan. Sesuatu yang tidak punya tujuan, tidak ada harganya. Tetapi sesuatu yang diciptakan dan punya tujuan, itu memiliki harga. Apresiasi. Amin. Ya. Ini ada Pak Ferdinand, saya terbuka lah, saya ceritalah ya. Waktu SMA pertama kali Pak Ferdinand, SMA saya kelas 2, pertama kali saya ke Plaza Indonesia. Sekarang Sogo, dulu Sogo kan, sekarang Plaza Indonesia. Dulu namanya Sogo. Waduh, itu kan mau mewah. Saya kagum kan, sampai sekarang pun bagus ya, udah puluhan tahun terawat kan. Wah, saya kagum loh. Wih, bagus banget. Tapi yang bikin kaget tau nggak Bapak-bapak? Harganya. Yang bikin kaget tuh harganya. Waktu saya lihat, waktu SMA saya lihat celana jeans, belel, ya saya lupa mereknya ya. Tapi saya nggak pernah lupa lah harganya. 1,5 juta rupiah. Celana jeans 1,5 juta rupiah. Sekarang aja pun kita beli celana, harga 1,5 juta masih mikir kan. Apalagi kita ngomong 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Dolar masih 2.000. Celana 1,5 juta rupiah. Waduh, berapa itu harganya sekarang? Sebutlah mereknya, sebutlah misalnya LV atau misalnya apalah, ya Hermes atau apa, saya nggak tahu, lupa mereknya. Sekarang celana yang sama nih, celana yang sama, mereknya ganti. Mereknya ganti apa? Tom Puno, nama saya lah, atau Doni gitu mereknya. Gimana Pak Ferdinand? Harganya, barangnya sama nih, celananya sama, tapi harganya berubah, naik atau turun? Turun ya. Loh, kok kurang ajar loh Bapak? Bapak nggak menghargai saya sebagai seorang hamba Tuhan. Terima kasih Pak Ferdinand, pasti harganya Lebih turun. Kenapa? Karena ganti merek kan. Barang yang sama, tapi dengan merek yang berbeda. Jadi gini Bapak-bapak ya, kalau kita memberi apresiasi, kita ini berharga bukan karena rupa dan tampang kita. Padahal celana jeans yang saya lihat, celana jilbel, Pak Ferdinand, robek-robek. Sekalipun wajah Anda dan saya penampilan kita belel, percayalah, kita berharga bukan karena penampilan kita. Karena apa? Karena kita dibuat dengan tangan Allah. Amin. Kita ini ciptaan Allah. Amin. Jadi itulah ayah harus memberikan apresiasi. Nah, banyak istri kan minder. Ya. Anda mau tahu siapa saya? Lihat istri saya. Kan istri saya itu cermin saya. Ya. Nah, dulu Sandy ya nggak seperti hari ini. Sekarang saya dulu sering melukai dia. Bahkan dulu saya sering menceritakan kelemahan dia menjadi bahan dasar khotbah saya. Jadi kelemahan istri diceritakan di mimbar tanpa seizin sepengetahuan dia. Jadi kalau saya khotbah Bu Yani, itu ibu saya ini udah khawatir. Gue kejelekan apa lagi diceritain nih gitu. Tapi saya harus bertobat gitu loh. Ya kan, kasih menutupi banyak pelanggaran. Itulah apresiasi. Oke, katakan yuk ayah. A-nya apa?
yakin, apresiasi, hanya apa? Hubungan. Hubungan itu dasar kehidupan. Tidak ada kehidupan di luar hubungan. Ya. Nah, peran ayah itu penting dalam membangun hubungan. Kenapa? Dengar baik-baik. Tolong dibaca Pak Irwan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Mazmur Di layar Pak, udah tampil Pak. Di layar tinggal baca Pak. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Menurut Pak Irwan, ayat ini untuk ibu, istri, atau untuk suami, kepala keluarga? Konteksnya. Nanti Pak Iwan belajar ya, ada di Alkitab aslinya Pak. Haleluya, berbahagialah orang. Kalau bahasa asli orang adalah pria. Men. Ya, pria. Ya, yang takut akan Tuhan. Berbahagialah suami yang takut akan Tuhan. Amin. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah Bapak Irwan, Bapak Ferdinand, Bapak Reza, Bapak Benyamin, Bapak Antoni yang takut akan Tuhan. Ukurannya apa? Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ingat baik-baik. Hal pertama yang Tuhan berikan kepada kita, manusia, kepada pria, kepada suami adalah perintah. Amin. Tuhan memberi perintah kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Nanti ada baca dalam kitab Kejadian. Tuhan memberikan perintah. Nah, kata perintah itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah mitzvah. Saya nggak punya waktu kita belajar detail, tapi saya kasih gambaran besar. Mitzvah. Nah, kata mitzvah, Anda tahu bahasa Ibrani itu punya makna piktografis. Satu huruf itu ada huruf, ada angka, ada gambar, piktografis. Nah, makna mitzvah piktografis adalah dari perintah Tuhan. Mitzvah adalah apa? Terhubung dengan yang maha kuasa. Nah, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, dikatakan kamu pasti mati. Kata mati di situ artinya Anda terlepas, terputus dari sumbernya. Itu mati. Ketika Anda putuskan sebuah ranting dari pokoknya, ranting itu daunnya masih hijau, betul? Tapi begitu putus, kematian sudah terjadi. Itu arti mitzvah. Ya, ketika Anda dan saya, ketika ada manusia melanggar, makanya ketika Hawa makan buah dari pohon yang Tuhan larang, semuanya masih sama, tidak ada yang berubah. Tapi ketika Adam makan buah yang Tuhan larang, dosa yang dibuat sama, Pak. Sama pelanggarannya. Tapi ketika Adam yang makan, sesuatu terjadi. Makanya saya ingin bapak-bapak sadar, kita ini sumber. Anda mau jadi sumber pemulihan, atau Anda mau jadi sumber malapetaka. Itulah suami. Itulah ayah. Amin. Ya, ini ingat baik-baik Bapak Ibu. Semua yang putus itu bermasalah. Setuju? Ayo sekarang kalau internet putus, Bu Yani, masalah nggak? Masalah. Listrik putus. Masalah. Ya. Air putus di rumah. Masalah. Kenapa hidup Anda banyak masalah? Ayo, kenapa? Karena Anda putus dengan Tuhan. Amin. Mengapa banyak ayat tidak berfungsi? Karena terputus dengan Allah. Mereka nggak punya gambar Allah. Mereka nggak bisa memberikan namanya keyakinan, apresiasi. Karena apa? Sumbernya Tuhan. Sumber kehidupan itu Tuhan. Makanya saya mengajak bapak-bapak, para ayah, ya juga termasuk para ibu, kembali lagi lah kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Ada lagu bagus kan? Ku terhubung denganmu, selalu melekat
di hatimu. Firman-Mu itulah dasar, perintah Tuhan itulah fondasi hidup kita. Katakan yuk, mitzvah. Ketika Anda dan saya kembali melakukan perintah Tuhan. Anda tahu apa perintah Tuhan untuk para kita suami? Bertobatlah. Untuk kita semua apa? Bertobatlah. Tanpa pertobatan tidak ada kehidupan. Yesus berkata 2 kali, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Dengan cara yang demikian. 2 kali Tuhan ulangi. Saudara dengar baik-baik. Kekristenan tanpa pertobatan itu binasa. Iman tanpa pertobatan mati, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya, iman tanpa pertobatan mati. Yesus berkata apa? Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah kerajaan Allah. Pak Antoni bisa open mic? Ya, Pak, kalau Bapak tanya tetangga Bapak yang Muslim, kamu percaya nggak Yesus Tuhan? Kira-kira mereka percaya nggak Yesus itu Tuhan? enggak, dan pasti marah, Pak. Marah. Kalau Pak Antoni tanya sama orang Yahudi, Pak, di Israel, yang ortodoks, kamu percaya nggak Yesus Tuhan, Mesias? Mereka menjawab apa? Mereka nggak percaya dan sama-sama marah, Pak. Saksi Yehova, Pak, percaya nggak Yesus Tuhan? Tidak. Sekarang Bapak tanya sama setan, ada setan nggak di situ, Pak? Panggil, Pak. Ada setan nggak? Tan, sini Tan, gitu. Nggak ada lah, Pak. Bapak tanya sama setan, Tan, lu percaya nggak Yesus itu Tuhan? Setan bilang apa, Pak? Mereka pasti jawab percaya, Pak. Wah, itu. Terima kasih Pak Antoni, kasih hasil buat Pak Antoni. Anda tahu nggak artinya? Pastor, saya percaya Yesus Tuhan. Ya, apa bedanya sama setan? Jadi iman tanpa pertobatan, Pak, itu iman mati, Pak. Jadi bukan hanya percaya, tapi percaya yang didasari pertobatan. Lalu setelah bertobat, ingat baik-baik, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tinggal tetap, lihat terhubung ya, tinggal tetap dalam perkataanku, dan perkataanku tinggal tetap dalam kamu, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi bertobat, percaya Yesus, tinggal tetap dalam firman, baru memerdekakan kamu. Nah, orang yang Yesus berkata ini kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau Anda baca konteksnya di bawah, mereka mau membunuh Yesus. Tadinya mereka percaya Yesus. Nah, jadi hubungan itu harus di-maintain, harus dibangun, amin. Makanya umat yang mengenal Allahnya, epiginosko, itu dibangun, itu suami istri, Pak. Ginosko itu hubungan suami istri. Aku belum mengenal laki-laki, aku belum ginosko gitu. Coba hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa fungsi ayah? Yang pertama apa? Memberi arah, tujuan. Yang kedua memberi apa? Keyakinan, identitas diri. Yang ketiga apa? Apresiasi. Dan yang keempat, ayo ayah-ayah bertobat ya. Hubunganmu harus pulih dengan Tuhan. Ketika hubunganmu pulih dengan Tuhan, hubunganmu pulih dengan diri sendiri, hubunganmu pulih dengan istri dan anak-anakmu, itu berkat ngalir. Pemulihan mengalir. Amin. Itulah peran ayah. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Bapak, hambamu telah selesai berbicara malam hari ini. Biarlah apa yang hambamu sampaikan bukan sekedar menjadi teori, tapi benar-benar mengubah hidup kami. Khususnya kami para ayah, Tuhan. Kami sadar kami adalah kepala dari keluarga kami. Suami dari pernikahan. Yang iblis ingin rusak dan hancurkan. Serang habis-habisan. Dan ingat untuk para istri, para wanita, dengar baik-baik. Ular memakai Hawa, wanita, untuk menghancurkan pria. Mari para wanita, jadilah penolong. Para istri, jadilah penolong bagi suamimu. Bukan perongrong. Bapak, apa yang hambamu sampaikan, engkau terus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami bukan sekedar tahu. Apa yang kami tahu tidak mengubah hidup kami. Bahkan kalau kami banyak tahu, kami jadi sok tahu, Tuhan.
Itu yang membuat kami tidak bisa berubah. Kami mau merendahkan hati kami. Kami menjadi pelaku firman, bukan hanya tahu firman. Kami mau bertobat, Tuhan. Kami mau kembali terhubung denganmu, membangun kehidupan yang intim denganmu setiap hari. Membaca firman-Mu, berdoa, biarlah istri dan anak-anak kami boleh melihat kami pria yang takut akan Tuhan. Berbahagialah pria yang takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Karena anak cucunya akan perkasa di bumi. Ada berkat keuangan dalam keluarga kami, karena kami takut akan Engkau, Tuhan. Kami punya hubungan yang benar dengan-Mu, Tuhan. Kehidupan seksual kami kudus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan pertemuan kami, firman Tuhan yang saya sampaikan, boleh menjadi kebenaran yang benar-benar memberikan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pastor Doni buat sharingnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke link Slido. Mungkin saya bacakan pertanyaannya satu persatu ya Pak ya. Satu dijawab, satu dulu dijawab gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana pola asuh yang baik bagi anak khususnya generasi saat ini dan peran ayah untuk membentuk karakter anak supaya anak tersebut tidak cengeng dan lemah mentalnya. Demikian Pak. Ya. Kasih reaksinya buat pertanyaannya. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara yang memberi pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang tidak mudah ya. Bagaimana pola? Ya. Tapi kuncinya satu, kesatuan suami istri. Kesatuan suami istri itu fondasi untuk mendidik anak. Dan untuk terjadinya kesatuan suami istri, masing-masing harus menyadari fungsi dan perannya. Bukan saling menuntut. Suami harus sadar fungsinya apa, istri harus sadar fungsinya apa, dan mereka saling melengkapi, ya, tanpa menuntut, ya ingat tanpa menuntut, tapi benar-benar ambil aja tanggung jawabnya masing-masing. Lakukan perintah Tuhan. Contoh misalnya, ya Bapak Ibu, jadi anak-anak saya itu, anak saya yang pertama dulu ini, ada masalah di sini nih, pitak rambutnya. Kami pikir masalah rambut, ternyata dia stres depresi. Dokter bilang ini bukan masalah rambut Pak, anak Bapak stres. Tahu nggak kenapa anak kita stres? Karena dia lihat orang tuanya nggak akur, betul? Lalu saya bertobat, saya ikut Camp Pria Sejati waktu itu. Ya, saya waktu itu pemulihan hubungan. Ya, saya ngomong gini waktu itu, Bapak-bapak. Saya ambil ayat firman Tuhan. Berbahagialah istri yang cakap, ya. Berbahagialah orang yang mendapatkan istri yang cakap. Lalu saya ngomong gini, Pak Ferdinand, sama istri saya di depan anak-anak. Bukan, waktu itu masih pribadi di kamar. Saya masuk kamar, saya ngomong gini, habis doa pribadi ya. Sandy, sayang, kamu istri yang cakap. Dan aku suaminya bersyukur menikah denganmu. Kira-kira Pak Ferdinand tahu nggak istri saya bilang apa? Gombal. Dia bilang saya gombal. Ya, kalau hari itu mungkin ya saya nggak punya rasa aman ya. Saya bisa marah gitu. Tapi saya ngomong gini, saya sadar tiba-tiba. Sekarang kalau saya balik Pak Ferdinand, saya ngomong sama istri saya gini. Masuk kamar tiba-tiba, sayang, kamu tuh jelek banget sih. Aku nyesel nikah sama kamu. Itu langsung diaminkan itu. Bahkan direnungkan siang dan malam itu. Ya. Artinya istri saya lebih subur hatinya menerima perkataan yang jahat, negatif dibanding perkataan yang benar. Perkataan firman Tuhan. Tuhan yang ngomong, berbahagialah istri yang bijak itu kan. Nah, saya harus benahi. Saya langsung minta maaf. Waktu dia bilang gombal, saya diam. Saya kan begini. Saya maafin aku ya. Kalau aku selama ini tidak pernah berkata baik dalam hati dan pikiran aku seringkali mencemooh kamu, aku sadar kalau sikapku salah. Tapi hari ini aku mau katakan di hadapan Tuhan, terima kasih. Aku bahagia menikah denganmu. Sabar ya. Doakan aku menjadi suami yang lebih baik. Itu kayak istri saya bengong. Tiba-tiba air mata ngalir.
Itulah awal mula pernikahan kami dipulihkan. Dan ketika pernikahan kami pulih, anak-anak kami pun pulih. Jadi bukan fokus ke anak, Bapak Ibu. Fokus ke sebab, bukan akibat. Ketika hubungan kita pulih, terciptalah pola yang baik, kesatuan. Ketika anak-anak kami melihat, kami pun mengalami masalah keuangan, ya, badai keuangan. 16 kartu kredit, 800 juta. Ini ngomong 20 tahun yang lalu ya. Nah, kembali lagi situ polanya. Polanya simple malam hari ini. Ayo, para suami, jangan nuntut istri ya. Para suami, ambil tanggung jawab, jalankan perannya. Amin. Ya, berikan arah, berikan keyakinan, apresiasi, dan hubungan. Yang pasti ketika istri kita melihat kita suami datang pagi-pagi doa nyembah baca kitab, istri kita, anak kita merasa aman aja. Itu dari saya, semoga menjawab ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua Pak, apakah penghasilan suami wajib diberikan kepada orang tua? Apakah urutan menyisihkan gaji itu dari orang tua duluan atau dari istri duluan? Pertanyaan ini terlalu teknikal ya. Tapi kita ngomong prinsip ya. Tidak ada firman Tuhan di situ kan. Hai suami-suami, berikanlah gajimu kepada orang tuamu lebih dahulu, nggak ada. Ya, jadi Tuhan nggak berfirman di area itu ya. Tapi ini masalah apa? Ya, masalah kebenaran gitu. Suami istri menikah, dia kan sudah keluar dari, dia udah buat keluarga sendiri. Nah, para orang tua harus legowo. Ya, anak-anak kita sudah punya keluarga sendiri, jangan direcokin. Dan orang tua yang baik kan orang tua yang mendelegasikan, betul? Ya. Nah, tidak turut campur lagi, tapi kan ada unsur kan menghormati. Jadi nggak wajib sebenarnya, yaitu mesti kesepakatan suami istri lah. Ya, alangkah baiknya kalau memberikan itu istri, jadi gini, istri kasih sama mertua gitu ya. Nanti suami kasih kepada ya orang tua. Jadi silang aja, saling terbuka, menghargai. Yang penting kesatuan kan. Konsepnya itu. Ya. Itu dari saya sih. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan seorang istri atau anak bila figur ayah tidak ada? Ini ada pertanyaan yang sama juga, saya bacakan. Dengan ketidakhadiran seorang ayah, tidak ada figur seorang ayah ini, apa yang harus dilakukan kepada anak gadis yang tidak mendapatkan figur ayah? Bagaimana harus menyingkapinya, karena sebagai orang tua takut dalam memilih pasangan untuk anak gadisnya. Jadi itu pertanyaannya hampir mirip ya. Apa yang harus dilakukan seorang istri atau anak bila figur ayah tidak ada? Yang keduanya, bagi yang punya anak perempuan, bagaimana harus menyingkapinya ketika figur ayah ini tidak ada? Kasih reaction dong buat pertanyaan ini. Ini pertanyaan apa ya? The bestnya ini ya. Ini tantangannya memang. Ya tidak mudah, sekali lagi tidak mudah, tapi peran ayah di sini juga bisa dijalankan oleh pihak ibu, karena ayah ini bukan bicara tentang kelamin dulu, tapi bicara fungsinya dulu. Makanya seorang istri yang ditinggal suaminya sendirian ya memang nggak mudah, sekali lagi ini single parent, nanti ada sesi khusus kali ya bagaimana dia punya hubungan intim dengan Bapa Surgawi. Nah, nanti dia bisa menjalankan fungsinya ketika dapat garis gambar Bapa Surgawi itu, Bapak Ibu ya. Nah, memang kembali lagi, yang penting hidup dalam pertobatan, ya, hidup dalam iman, hatinya mesti pulih dulu. Para istri yang ditinggal suami atau misalnya apa, mesti pulih dulu. Jadi memang bukan ke anak dulu, ya, tapi ke diri sendiri dulu pulih. Ibarat kalau Anda naik pesawat terbang, ada pengumuman kan, begitu ada goncangan apa, masker turun, kenakan masker ke anak dulu atau ke orang tuanya dulu. Kita dulu sebagai orang tua. Kita dulu, baru kita tolong anak. Jadi pertanyaannya jangan ke anak dulu. Bagaimana supaya anak saya enggak? Bagaimana Bapak Ibu atau ibu-ibu yang single parent punya gambar ngalami itu? Ya, makanya harus ada komunitas, ada pemuritan di situ. Anda dipulihkan, tidak bisa satu pertemuan ya selesai gitu. Seperti malam ini tidak menjawab itu ya. Anda harus bertumbuh tertanam dalam satu komunitas yang memang ada dibina di situ. Ya, sehingga Anda punya perasaan aman, dipulihkan ya. Anda punya tujuan, iya Tuhan punya tujuan dalam hidup saya, itu dipulihkan.
Memang itu proses, ya. Dan memang nanti bahwa anak kita dalam berdoa, ya, sekali lagi doa, Tuhan tuntun gitu. Artinya sebagai seorang anak-anak kita dapat figur dari gembala juga, ya. Banyak anak-anak di gereja kami pun yang datang kepada saya peluk gitu, saya doakan, saya tatap matanya. Nah, I pray, bapak-bapak di sini, ya, para pemimpin ambil bagian ya. Kalau ada anak-anak kita tahu single parent, ayo sentuhan kita, tatapan kita, apresiasi kita gitu. Itu memulihkan hidup mereka. Ya, lakukan peranan, kita bantu ya. Tapi tolong tetap ya, konteksnya adalah jaga hubungan, kekudusan. Saya pun sebagai gembala nggak mau superhero ya. Kalau deketin ibunya yang single parent, ngajak konseling, itu bahaya. Jangan sampai ke sana gitu. Biar istri saya yang konseling gitu ya. Nanti repot itu ya. Ya, ada kebijakan lah sekali lagi ya. Makanya penting tertanam dalam komunitas saling ya, yang berpusat pada Kristus. Semoga menjawab ya, karena memang nggak mudah pertanyaan ini. Tapi perlu komunitas, perlu satu bimbingan harian, bukan hanya mingguan atau bulanan, komunitas harian. Dari sesi itu, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Ada yang sejenis juga, pertanyaannya seperti ini Pak. Seorang laki-laki atau pria harus apa biar dapat figur ayah atau karakter pria? Supaya dia bisa menjalankan fungsinya sebagai pria. Jadi mungkin pria ini sudah kehilangan figur ayah. Ya, itu yang hilang dalam gereja Bapak Ibu. Pemuridan, mentorship. Dulu kan jelas ya, ada mentoring kan. Nah sekarang gereja fokusnya udah mass production gitu, semuanya panggung gitu loh. Sosmed, nggak ada lagi one on one gitu. Nah itu memang harus kembali. Karena saya pun dapat bertumbuh seperti ini. Orang tua saya, oke, Pak Ferdinand, kalau lihat nama saya Tompunu Manado atau Cina? Manado. Iya, saya pikir saya Manado, Pak. Ternyata saya Cina. Tahunya dari mana? Saya cerita dulu ya background. Tahu dari mana? Ketika ayah saya dipanggil Tuhan, saya pegang handphone beliau kan. Ini anaknya Aseng ya. Saya bingung, Aseng nih siapa? Aseng. Saya tanya ibu saya, nih, ini ada orang nanya Aseng itu siapa sih nih? Mami saya sambil nangis, baru kehilangan suaminya kan, sambil ketawa juga. Ya Asengmu tuh papi kamu. Hah? Kok papi namanya Aseng? Ternyata papi saya itu sebatang kara. Asli sebatang kara. Jadi waktu menikah dengan ibu saya, tidak ada siapapun, hanya dia seorang diri. Jadi dia sebatang kara. Nah, dari mana saya dapat figur ayah? Ayah saya itu ayah yang istilah pembantu saya, Pak Ferdinand, cool. Tahu cool ya? Cool. Mbak Mila, pembantu kami bilang, waduh cool nih apa ya? Oh, cool. Jadi ayah saya itu dingin. Saya bukan suami yang hangat. Istri saya, Ibu Yani, ya, istri saya gimana? Aduh, itu hangat, Manado tulen itu kan. Ya orang Manado, hai gitu ya. Saya kalau ulang tahun saya punya kami tiga bersaudara, saya anak paling tua ya. Kami tuh kalau ulang tahun nggak pernah ngucapin. Jadi kalau ada jemaat ulang tahun, sampai detik ini Pak Ferdinand open ya. Sayang, kamu jangan lupa ucapin ya, ini leader loh. Oh ya saya ucapin, karena buat saya ulang tahun ya ulang tahun gitu. Saya juga ketularan gitu ya. Ya, tapi saya mesti belajar kan apresiasi. Dari istri saya belajar. Nah, dari mana saya dapat figur? Ya, waktu itu saya dimuridkan, dimentor ya. Ya, sebutlah nama gerejanya ya. Sekarang kan dikenal dengan Abalov, dulu masih Speed Plaza. Ya, saya ada mentor di situ. Saya ngeliat tuh, oh kayak begini tuh, suami istri peluka rangkulan nyembah Tuhan. Saya dapat gambar waktu bimbingan pranikah ya. Saya bimbingan pranikah di Abalov waktu itu. Saya dapat gambar, saya dapat komunitas. Nah, di situ saya pulih itu gambarnya. Dan saya ingat pertama kali saya peluk papi saya. Itu kayak peluk tiang listrik ya. Papi saya tuh kaku. Diam, dingin gitu. Nah, sedangkan istri saya hangat kan. Tahun kelima, kami tuh hampir pisah. Sandy hampir meninggalkan saya tanpa saya sadari. Ya, salah satunya itu saya kasar, saya dingin. Ya, tidak seperti yang dia harapkan gitu kan. Nah, di situ saya belajar juga jadi suami idaman. Jadi materi suami idaman saya itu lahir dari proses itu.
Saya belajar bagaimana untuk membuat istri saya itu merasa dicintai. Sekarang saya tanya pada suami, apakah kau mencintai istrimu, mengasihi istrimu? Pasti suami menjawab apa? Oh, saya mengasihi istri saya, Pak. Karena apa? Istrimu ada di sebelahmu, kan? Ya, tapi masalahnya adalah apakah istri Anda merasa dicintai oleh Anda? Jadi saya harus buat istri saya merasa dicintai gitu loh, Pak Irwan. Ya. Nah, masalahnya apa? Istri saya kan bahasa cintanya kan kehangatan ya. Sentuhan, kehadiran gitu loh. Kata-kata gitu. Nah, saya ingat saya tuh di keluarga saya mulai hari itu panggil gini. Kalau Anda dengar hari ini saya panggil apa? Sayangku, cintaku, itu udah natural. Awalnya geli, tahu Bapak Ibu, geli, asli geli. Ini bukan saya banget gitu. Ngomong I love you. Itu saya harus belajar. Saya dapat figur dari mana? Dari komunitas. Ada mentor, ada Pak Agus, Ibu Mala, ya. Ada beberapa leader-leader waktu itu di Abalov ya. Saya kan di gereja kami nggak ada pemuritan, nggak ada mentoring. Waktu itu kan saya dicangkokkan lah, tapi saya nggak tetap berjamaat di gereja lokal. Karena saya anak pendeta, Bapak Ibu. Anak pendeta nggak bisa pindah-pindah gereja ya. udah dipatok mati. Orang tua saya pendeta gitu. Nah, saya pun belajar. Dari situ hari ini saya membangun jemaat yang Tuhan percayakan. Ya. Dan mereka menjadikan kami sebagai figur. Semoga membantu menjawab ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak, dengan mentoring ya jawabannya. Iya. Iya. Ada satu pertanyaan, masih banyak sih pertanyaannya. Pertanyaannya ini dari seorang suami Pak. Saat istri memarahi anak karena sesuatu, misalnya karena nggak mau makan, atau nggak mau tidur, atau nggak mau mandi, dan lain-lain, kapan suami harus menghentikan istri memarahi anak dan kapan tidak? Nah, sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu buat pertanyaannya. Masing-masing harus menyadari fungsi, peran, dan posisinya ya. Suami kan kepala. Nah, istri pun harus belajar tunduk sama suami. Makanya penting kan kesepakatan suami istri. Ya, apalagi soal memarahi ya. Kami ini dulu tipikal orang tua yang emosional, sampai anak saya stres tuh. Jadi kami itu suka berkelahi depan cekcok mulut ya. Apalagi saya khususnya. Saya ini emosional dulu, Pak. Saya dulu kasar. Tapi kalau sama jemaat, saya sabar loh. Bu Lasri, saya sabar sama jemaat ya. Kalau jemaat kritik, ya, oh ya Pak, terima kasih. Tapi kalau istri kritik, langsung berubah tuh Pak Irwan. Remnya belum. Nggak ada rem, Pak. Langsung saya bentak balik tuh. Nah, saya harus benahi di situ dulu. Ya, saya harus menunjukkan istri saya, gini loh. Kenapa istri kita kasar sama anak kita? Karena kita suaminya kasar sama dia, Pak. Kita kasih contoh gitu loh. Nah, ketika saya belajar berlaku, bagaimana menegur, kesepakatan, contoh misalnya. Waktu itu saya memuridkan sebagai kepala keluarga, saya sepakat sama istri, ada ayatnya kan, lidah yang lembut, pohon kehidupan. Bapak klik aja, lidah yang lembut, pohon kehidupan. Lalu waktu itu saya kumpul sama istri, sepakat ya kumpulin anak-anak. Saya tanya sama anak seperti ini, habis doa pagi, menswa keluarga. Anak-anak, mau rumah kita seperti hutan atau taman? Apa bedanya hutan sama taman? Anak kami paling kecil, Valerie, waktu ngomong gini, kalau hutan menakutkan, kalau taman menyenangkan. Nah, kalian mau keluarga kita jadi hutan atau taman? Mau jadi taman, Pi. Sepakat ya, kita buat keluarga jadi taman. Taman itu apa? Ada aturan. Hutan tidak ada aturan. Aturannya satu. Di rumah kita tidak boleh ada kata bentak-bentak. Lidah yang lembut, pohon kehidupan. Saya tempelin tuh, Bapak Ibu ya, di kamar, di depan toilet, di ruang keluarga, tempel. Lidah yang lembut, pohon kehidupan. Pagi-pagi ngomong, halo Fania, lidah yang lembut, pohon kehidupan. Amin papi, lidah yang lembut, pohon kehidupan. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang teriak-teriak, nada tinggi, ada konsekuensinya. Ya, nggak mati, bukan Bapak Ibu. Itu pohon kata yang jahat mati ya. Ya, simple. Ada yang bentak, nada tinggi, masuk kamar mandi, ya, nggak usah dikunci, tutup aja pintunya, diam 5 menit di situ. Sepakat, itu konsekuensi kesepakatan dalam keluarga. Jadi kami belajar ngomong sama anak itu lembut, rendah nadanya.
panggil dia, tatap matanya. Ya, ada aturan, tentu ada konsekuensi. Tegas tapi lembut. Itu yang saya belajar. Praktiknya gitu, ibu-ibu. Nah, tebak siapa yang melanggar duluan? Orang pertama yang melanggar adalah saya. Langsung anak saya yang bungsu, kok papi bentak-bentak? Kan lidah yang lembut pohon kehidupan. Langsung, iya papi salah. Papi salah. Saya masuk kamar mandi 5 menit. Anak saya nungguin. Itulah kami membangun budaya. Ingat, suami kepala, jadi teladan kan. Bukan sempurna ya. Jadi teladan bukan berarti sempurna. Saya pun segera mengakui salah. Nah, itu teladan. Karena ada aturan kan. Nah, makanya dalam keluarga mesti jelas. Kapan makan, kapan main, jangan anak tuh bingung. Aturan yang jelas itu penting dalam keluarga. Ya. Tapi itu kan hal teknis yang harus disepakati. Ingat, ya, keluarga kan adalah pusat pemerintahan. Surgawi di bumi ini. Kayak pemerintahan harus ada aturan. Tapi suami kepala, istri, maka suami istri harus sepakat dulu nih. Oke, kita sepakat ya, kita nggak bentak-bentak anak kita. Karena apa? Ya Anda belajarlah, membentak-bentak anak itu nggak mengubah anak kita jadi lebih baik. Karena saya dulu suka bentak-bentak anak saya, dulu. Dan pembenahannya pun ya nggak semudah membalik telapak tangan ya. Itu proses, itu masalah kejiwaan kan. Tapi bisa pulih ya, yang penting kesatuan ya. Semoga menjawab. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya memperbaiki hubungan ayah dengan anak laki-lakinya yang sudah beranjak dewasa? Karena selama ini tidak ada komunikasi yang intens, yang ada hanya komunikasi saja. Ya, ini masalah ke parenting nanti ya. Ya, kalau bagaimananya tentu sekali lagi hubungan kita sama istri sama ibunya mesti beres dulu itu. Karena anak itu hanya meniru orang tua. Ya, jadi fokusnya bukan ke anak dulu. Pakai masker untuk diri sendiri dulu. Jangan fokus ke anak dulu. Nah, itu salah fokusnya di situ, Bapak Ibu. Anak kita itu produk kita gitu. Hubungan suami istri. Pulih dulu aja. Kalau misalnya suaminya atau istrinya udah hilang, udah nggak ada, ya udah hubungannya dengan Tuhan, pulih dulu aja. Nah, jadi bukan ke anaknya dulu. Ya. Kalau mau bangun komunikasi, oke. Gimana cara bangun komunikasi? Ya, mulailah ambil tindakan. Ya, sekali lagi tidak ada hal detail teknis yang saya bisa beritahukan. Ketika hubungan saya pulih dengan istri, soal pohon kehidupan tadi itu natural mengalir. Roh Kudus kasih hikmat. Karena anak kita tuh unik, Bapak Ibu. Anak saya sama anak Bapak Ibu kan beda-beda. Ya, masing-masing perlu perlakuan yang unik, nggak bisa dipukul rata. Saya nggak tahu detailnya seperti apa. Saya takut informasi saya berikan Anda ambil mentah-mentah tanpa konsultasi, jadi salah gitu loh. Karena Anda butuh mentor sebenarnya. Orang yang benar-benar kenal anak Anda, keluarga Anda, latar belakang Anda, sehingga bisa kasih tips, obat, ramuan yang tepat gitu loh, nasihat yang tepat. Saya nggak bisa kasih hal detail di pertemuan umum seperti ini, karena saya nggak kenal siapa yang menanyakan, kondisi anaknya seperti apa, pendekatannya seperti apa gitu loh. Tapi memang kembali saya kasih prinsipnya. Hubunganmu dengan Tuhan pulih, anakmu lihat kau bertobat, takut akan Tuhan, nanti itu akan mengalir tuh. Hal-hal teknis detailnya Tuhan akan tuntun langkah demi langkah. Ya, seperti itu sih. Terima kasih, Pak. Ini gimana, Ciani, mau dilanjut atau gimana? Gak apa-apa, di sini masih jam 5 pagi kok. Sampai jam 6 juga oke. Masih ya, Ci? Oke. Pertanyaan selanjutnya saya lanjutkan ya. Pak, bila suami selalu apa-apa cerita ke kakaknya, urusan rumah tangga sendiri diceritain ke kakaknya, bagaimana cara menghadapinya? Padahal udah pernah dinasehatin baik-baik, jangan apa-apa diinfo. Tolong tipsnya. Ya, itu yang disebut pola. Bertahun-tahun, ya, saya pakai jam tangan di sebelah kiri. Begitu nikah kan budaya baru, mesti pindah ke sebelah kanan. Ayo, gimana Bu? Susah atau mudah? Wah, itu nggak enak. Dia udah kasih tahu, sekarang kamu udah nikah pakai jam tangan sebelah kanan. Nggak bisa, itu namanya kebiasaan. Gimana cara ngubahnya? Ya mesti bangun kebiasaan yang baru. Itu masalah pola.
Tantangan dalam hidup ini adalah kita mengubah pola. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Jadi memang challenge, makanya perlu komunitas. Ya, perlu komunitas saling. Karena mengubah pola hidup itu mengubah budaya. Ya, butuh contoh, butuh teladan, walaupun sudah dinasihati. Makanya tadi saya sempat singgung dengan singkat ya, apa yang Anda tahu itu belum tentu mengubah hidup Anda. Namun apa yang Anda sadari, dari tahu ke mau sampai bisa, biasa, baru luar biasa. Itu urutannya. Kalau dalam mentoring ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Lalu dari tidak mau menjadi mau. Baru dari tidak bisa menjadi bisa, bukan hanya bisa, sampai jadi biasa. Katakan yuk, tahu, mau nggak? Banyak orang tahu, tapi belum tentu mau. Setelah mau, gimana caranya sampai bisa? Anda perlu pelatih, Anda perlu metode, butuh figur teladan. Setelah bisa pun harus jadi biasa. Terus-menerus dilakukan. Sampai Anda melakukan tanpa berpikir lagi, baru Anda jadi luar biasa. Nah, satu kebiasaan kecil aja misalnya ya, untuk tidak menceritakan atau apa ya, itu harus dibangun di suami istri. Saya pun, untuk saya bisa cerita sama istri saya, perasaan saya, masalah saya itu nggak mudah loh. Kadang-kadang lebih mudah cerita ke teman kan, ke kakak, atau demikian pula dengan istri saya. Itu budaya yang baru. Apalagi kalau lagi konflik. Nah, itu membangunnya step by step. Ya, memang perlu mentoring. Ya, salah satunya ya waktu itu ya saya buat suami idaman ya, workshop itu. Tapi itu pun ya kembali lagi ke hati orang masing-masing. Ya, Anda memang perlu mentoring yang memang ya figur atau komunitas harian seperti itu. Ada teladan, ada figur yang Anda bisa tanya, lihat langsung kehidupannya. Nah, inilah peranan gembala sebenarnya. Ya, kalau di ICI kan ada gembala-gembala area atau apa, jadilah figur, jadilah teladan gitu. Seperti itu sih. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, banyak pola asuh mendewakan anak laki-laki dalam keluarga. Banyak pria yang tidak dewasa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan keluarga. Bagaimana menyikapi pola asuh seperti ini? Ya, mulai dari diri kita ya. Mulai dari saya. Katakan mulai dari saya. Jadi teladan aja, Pak. Nah, hari ini ya saya dan istri kami jadi teladan. Pertama, di titik terendah hidup saya ngelihat ini gereja pola asuh nggak benar kan. Lalu saya mau komplain. Saya mulai dari saya mulai bangun, saya mulai benahi. Saya nggak bisa kontrol yang lain, tapi saya mulai dari diri saya, itu sikapnya. Dan kalau hari ini saya istri boleh menjadi figur teladan buat teman, akhirnya jadi jemaat, sampai sekarang jadi ya. Komunitas kami sudah di 55 kota, 14 negara. Setiap hari kumpul via Zoom itu, setiap hari rata-rata 700 orang. Dari 4 orang, 3 tahun, itu via Zoom. Dan banyak orang dipulihkan. Tapi itu semua dimulai dari diri saya. Kami bisa mentor 1000 pasangan, walaupun ya tidak semuanya berhasil, tapi ada yang diselamatkan. Tapi segala itu mulai dari kita yuk. Biarkan Tuhan yang memakai kita sebagai salurannya. Ya, itu dari saya sih. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Terima kasih Pak buat jawabannya. Ini ada pertanyaan seperti ini Pak. Setiap calon pasutri harus ikut konseling dan ke psikolog supaya dapat memilih pasangan yang siap dan matang secara karakter. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, bagus, baik. Tapi itu bukan jaminan satu-satunya. Ya, udah minta konseling pun ya belum tentu menjamin. Yang menjamin apa? Kembali lagi kan? Ya, kembali lagi pola. Ya, jadi sebenarnya kita harus mengubah pola hidup kita. Ya, butuh teladan, butuh figur yang baru, yang benar-benar kita ada gambar yang baru gitu. Ya, dalam memilih jodoh pun ya, saya punya 3 anak kan perempuan semua. Ya, jadi anak saya 3 cewek semua kan, dan 3-tiganya belum pernah pacaran, Pak. Bu. Yang paling besar 24 tahun, yang nomor 2 itu sekarang sudah beranjak 18 tahun, yang nomor 3 ini November 16 tahun. Ya, makanya kami mulai
Mereka dapat figur dari siapa? Dari saya. Aku mau nikah dengan suami kayak papi. Nah itu dia. Pertanyaannya sebagai seorang ayah, maukah anak Anda menikah dengan pria seperti Anda ayahnya? Kalau nggak mau, berarti Anda ayah yang bermasalah kan? Ya kita jadi teladan sih, jadi teladan memang. Keteladanan lebih penting ya dibanding kita sekedar konseling. Siapa yang menjadi figur, siapa yang menjadi role model dalam hidup kita, itu yang lebih menentukan. Bukan konselingnya, bukan yang lain perlu, tapi itu bukan yang terutama. Itu hanya tambahannya aja, support ya. Tapi kita perlu figur, kita perlu contoh teladan. Ya, kata Paulus pada Timotius, ikutilah teladanku. Nah, itu yang harus ada dalam gereja. Anda punya teladan, tapi gini, hati-hati dengan sosmed ya. Karena gini, kekristenan yang sejati itu di rumah, bukan di panggung. Anda mau tahu siapa saya aslinya, jangan lihat foto saya kayak gini ya pelayanan ya. Di panggung apalagi. Kita nggak boleh buat kesalahan di panggung. Semua di panggung harus sempurna. Tapi Kristen asli itu di rumah. Tolong garis bawahi, Kristen asli itu di rumah. Karena di rumah kita nggak bisa main sandiwara. Anda mau tahu siapa yang aslinya saya? Lihat istri saya, lihat anak-anak saya. Itu aslinya saya. Itu kepemimpinan saya. Ya, poinnya sih itu. Memang keteladanan. Ya, anak saya juga ya lagi buka hati ya tapi karena dia sudah punya role model, cetakan saya sebagai ayahnya. Saya mau suami seperti papi. Wow. Dan aku mau pacaran sekali langsung menikah. Udah itu standarnya. Kami nggak pernah ngomong itu. Kami dari hati-hati ngobrol sampai gitu ya. Kami doakan gitu. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Peranan orang tua penting sekali di situ. Baik Pak, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Bagaimana menghadapi remaja yang terus melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang? Bagaimana mencintai anak yang sulit dicintai? Ya, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya mengasihi istri saya bukan karena istri saya. Saya mengasihi anak saya bukan karena anak saya, tapi karena Tuhan sudah mengasihi saya. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib, bukan karena kita. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Jadi gimana caranya mengasihi anak? Bukan karena anak itu. Jangan jadikan anak kita, pasangan kita, sumber alasan kita mengasihi. Ketika mama dari istri saya, ketika mama itu ditinggal papa 14 tahun dengan wanita lain, itu sakit banget kan mama, sampai mama tuh saking sakitnya puasa berapa hari nggak makan. Ya puasa nggak makan ya. Kalau puasa makan itu bukan puasa ya. Puasa sampai sakitnya nangis, masuk kolong tempat tidur, guling-guling. Tuhan tanya, kamu kenapa? Tiba-tiba Roh Kudus di hati ngomong itu, kamu kenapa? Sakit Tuhan, sakit. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong seperti ini, kamu tahu nggak? Rasa sakit yang kamu rasakan itu apa? Apa Tuhan? Itu dosa anakku, itu dosa. Dan kamu baru menanggung dosa satu orang, suamimu. Tapi aku di kayu salib menanggung dosa seisi dunia ini. Rasa sakit yang kamu alami itu tidak sebanding dengan apa yang aku alami di kayu salib. Tiba-tiba ya, Pak John Lee ya, Pak Irwan, mama saya tuh kayak ada selaput yang disingkapkan. Sehingga mama bisa mengasihi papa yang saat itu masih meninggalkan dia, bahkan sampai punya anak sama wanita lain. Mama bisa melayani papa yang pulang kadang-kadang, ya akhirnya pulih kan pernikahannya. Mama mengasihi papa bukan karena papa, tapi karena Tuhan. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan itu yang menjadi fondasi. Dialah sumber hidup kita. Bukan pasangan kita, bukan anak kita. Nanti Tuhan kasih hikmat, berikan anugerah, kekuatan, untuk kita bisa melakukan kehendaknya. Kembali lagi, perintah Tuhan, mitzvah. Ya semoga membantu ya. Tuhan berkati.